Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah, saudara, mau dibunuh, itu dia dari dulu, saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat, saudara. Hati-hati, ulama dan habaib, saudara, di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah, jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka, saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam, saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk merampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul, betul, takbir. Makanya habaib kiai mesti diadu dulu. Nah sekarang umat udah terlanjur percaya sama kiai sama habaib. Oh caranya cabut kepercayaan umat. Bagaimana cara mencabut kepercayaan terhadap kiai? Disebarluaskan berita. Awas, di pondok pesantren banyak kiai mesum, banyak kiai suka menggauli santriwatinya. Fitnah. Ya, kalau ada oknum 1, 2, 3, mereka bukan malaikat, saudara, tapi memfitnah pondok pesantren tempat mesum, biadab. Tujuannya apa? Supaya orang ke pesantren, supaya orang gak percaya sama kiai. Kiai apa? Tuh kiai di sana mesum. Kiai apa? Kiai di sana berbuat maksiat. Kiai apa? Dia pengen cabut kepercayaan umat kepada kiai, saudara. Begitu juga kepada habaib. Bagaimana supaya umat nggak percaya lagi sama habaib? Gampang, cabut saja kepercayaan umat bahwa habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Cabut, bilang saja habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Kalau umat percaya, maka habaib akan ditinggal oleh umat. Selesai. Orang yang menghina-hina keluarga Nabi, ya ikhwan, keluarga Nabi dihina, Nabi marah, saudara. Nabi sakit hatinya, saudara. Begitu juga sahabat Nabi, ada yang hina-hina sahabat Nabi, ya ikhwan, serendah apapun derajat seorang sahabat Nabi, dia tetap sahabat Nabi. Jaga lisan kita, jaga hati kita, saudara. Di zaman sekarang keturunan Nabi lagi dihina-hina, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hina-hina, saudara. Nah sekarang saya sekedar mau kasih informasi, Bu, ya Pak, ya Pak, Bu, Wali Songo itu, saudara, berdasarkan ahli tarikh dari kalangan Ba'alwi, di antaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir. Jadi kalau para habaib Ba'alwi sekarang dibilang palsu, berarti Wali Songo nasabnya palsu juga. Ini jahatnya mereka. Bukan nasab Ba'alwi saja yang mereka mau obok-obok, nasab Wali Songo mereka mau obok-obok, saudara. Kurang ajar. Dari dulu, saudara, para Wali Songo berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian datang keluarga mereka kaum Ba'alwi melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di mana-mana, bekerja sama dengan para ajengan, para kiai, para ulama. Mereka saling cinta, mereka saling sayang, bahu membahu menyebarkan Islam. Betul, betul. Tahu-tahu sekarang Wali Songo nasabnya berdua obok-obok. Alasannya ada manuskrip lain yang menyatakan Wali Songo bukan Ba'alwi, tapi Wali Songo itu Al-Kadimi, Al-Musawi, yaitu keturunan dari Musa Al-Kadim. Kita periksa manuskripnya. Mana sih manuskripnya yang katanya turunan Musa Al-Kadim? Anak yang mana? Di situ ditulis, saudara, bahwa Wali Songo turunan Kalijam, anak Imam Musa Al-Kadim. Saudara, orang Arab zaman dulu nggak ada yang namanya Kalijam.
Dari mana itu Karijang, saudara? Ini orang masya Allah, saudara, nasab diobok-obok, nasab Wali Songo mau dicatut ke sana, dicatut kemari. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Wah, ini orang lebih bahaya lagi, saudara. Dia pakai bin, bukan bin bapaknya. Bapaknya Sarman, bin Sarman. Dia nggak mau pakai. Dia pakai bin yang lain. Nasab dibegal juga. Dia pikir dirinya Nabi Isa kali. Dia mau binnya ke ibu, ke kakek, saudara. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Memang Allah yang sebut Isa ibnu Maryam, saudara. Dia mau tiru Siti Fatimah Zahra, saudara. Al Hasan wal Husain itu bin Fatimah binti Rasulullah, saudara. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya. Nabi yang mengatakan anak abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah gitu katanya enggak Habib, dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli, nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Saudara, sebenarnya saya ingin lama untuk berceramah, tetapi suara ini karena saking semangatnya di negeri sendiri, karena saya walau dari Banten, tapi ada kata orang tua, ada silsilah nasab ke Bandung, Garut, dan Sumedang Larang. Kalau di DNA, kalau berani DNA ya, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat, di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Kalau diurut dari nonong-nonong, neng-neng yang duduk ini, dari dirinya sampai Prabu Siliwangi, lihat ada berapa leluhur yang telah mati di medan juang. Ada berapa leluhur yang telah mati syahid dalam mempertahankan tanah Pasundan dan Jawa Barat ini, dalam mempertahankan Indonesia Raya ini, saudara. Maka kita kalau ada tes DNA, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA, siap ente tes